untuk berdiskusi ya supaya kita bisa membahas hal-hal tadi mungkin yang belum sempat ditanyakan oleh teman-teman yang lainnya. Nah, pertama pertanyaan basa-basinya dan yang sudah mungkin disampaikan juga oleh kelompok tadi, kenapa sih kira-kira kita perlu mempelajari biological perspective? Silahkan ada yang bisa bantu, boleh raise hand. Mana dong? Silakan Hafid. Mungkin izin mencoba menjawab untuk kenapa kita harus mempelajari yang biologisnya adalah karena kita harus tahu mapping yang ada di otak untuk mengetahui sistem mental kita. Jadi agar semakin jelas juga misalnya perasaan ini timbul karena ada ini, terus perasaan ini timbul dari bagian otak yang ini, jadi lebih mudah juga untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Ya, jadi kan kita di psikologi akan mempelajari proses mental, perilaku, nanti teman-teman akan berhadapan dengan orang-orang yang punya masalah gitu ya dalam mengendalikan perilaku, emosi, dan lain-lain. Dan kita juga harus tahu tentunya ini juga berkaitan dengan biologis gitu ya, karena perilaku itu tidak muncul secara tiba-tiba gitu ya, dan perasaan itu tidak munculnya tiba-tiba, tapi ada mekanisme yang mengatur gitu ya. Jadi kalian nanti bisa memberikan opinion juga, mana tahu nanti ada gangguan juga di bagian sarafnya, perlu juga bantuan dari obat-obatan karena ada gangguan dalam hormonal gitu ya, dan lain-lain gitu. Jadi kita juga harus tahu apa sih yang melatar belakangi dan apa yang terlibat gitu ya. Jadi wawasannya juga luas. Nah, meskipun mungkin tidak sedetail mungkin orang yang membahas tentang neuropsikologi, nanti kalau teman-teman ambil spesialis ya, nanti misalnya di S2 masternya nanti neuropsikologi mungkin akan dipelajari lebih dalam, namun setidaknya di SIUM 2 ini kita punya gambaran lah sedikit gitu ya, seperti apa mekanismenya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa tubuh kita ini gitu bergerak gitu ya, menjalankan perintah dari otak, semuanya itu dibantu oleh sistem saraf. Sistem saraf di sini gunanya adalah sebagai penyampai pesannya. Nah, pertanyaan saya, kan kalau kita nih berkomunikasi, kalau kan di dalam tubuh kita ada bagian-bagian tugasnya ya, ada departemen-departemennya. Kalau kita jelaskan kemarin ya, di otak ada faculty of brain-nya, di bagian-bagian tubuh yang lain mereka punya fungsi yang sangat spesifik masing-masing gitu ya. Nah, bagaimanakah cara mereka berkomunikasi? Gitu. Nah, misalnya nih, saya minta teman-teman sekarang ayo digerakkan jempol kakinya, misalnya gitu ya. Nah, dalam sepersekian detik, kaki nih pada nggak fokus nih, tangannya jempol kaki saya bilang. Oke. Nah, jadi kan dalam waktu sepersekian detik, nah kalian kan udah bisa menggerakkan jempol kaki ya. Bagaimana akhirnya dari indera pendengaran kalian gitu ya sampai ke otak, diperintahkan otak, nanti dari otak sampai ke ujung kaki itu waktunya cek gitu sepersekian detik. Bagaimana sih cara mereka berkomunikasi gitu? Kalau kita kan bisa nih pakai bahasa gitu, misalnya bahasa Indonesia. Kalau di dalam tubuh kita mereka berkomunikasi pakai bahasa apa? Silahkan, ada yang bisa bantu jawab nggak? Dengan bahasa apa sih gitu ya, si organ-organ tubuh atau bagian-bagian tubuh ini berkomunikasi? Ada yang bisa bantu? Silahkan Andra. Kalau menurut saya ada sinyal tertentu gitu Bu. Jadi yang mencapai kayak misalnya kalau sampai jempol kaki itu ada batas tertentunya, kayak harus mencapai berapa milivolts gitu sinyalnya. Jadi baru terus abis itu kayak kalau volt berarti apa? Sinyalnya berbentuk apa? Listrik. Listrik ya. Terus? Kemudian juga kan kalau misalnya di bagian otak dia kayak ada mengatur tertentu yang mana dia udah langsung kayak menuju ke sensori motorik yang ada pada jari kaki, jempol jari kaki gitu. Kayak gitu Bu, kalau menurut saya. Dan Oke, tadi ada yang mau menambahkan lagi? Tidak? Oke, jadi dia itu berkomunikasi ada menggunakan tadi kan medianya ya, kalau kita sekarang komunikasi mungkin pakai Zoom, pakai WhatsApp. Nah, kalau ini medianya kan tadi si saraf ya, yang penghantar pesannya. Nah, tapi juga di sini bentuk
dari komunikasinya tadi berupa energi listrik gitu ya, dan juga bisa berbentuk electrical dan chemical atau kimia, zat kimia gitu ya. Jadi nanti kalau kalian tahu, nanti kita bahas neurotransmitter, dalam neurotransmitter itu ada pesannya. Misalnya asetylcholine, apa isi pesannya? Ketika isi pesan itu diteruskan ke bagian tubuh lain, dia akan menyampaikan ini loh infonya kayak pesan berantai gitu ya, dari saraf ke saraf lain gitu. Nah, tapi bentuk pesannya itu tadi berupa energi listrik dan juga berupa zat kimia gitu ya. Jadi pesannya bukan berbentuk huruf-huruf kata-kata, tapi itu tadi impuls listrik dan juga zat kimia. Nanti di dalamnya itu mengandung kode-kode pesan-pesan masing-masing yang nanti akan dipahami oleh bagian-bagian tubuh lainnya seperti itu ya. Nah, si sistem saraf ini bagian yang paling mendasarnya adalah si neuron gitu ya, atau sel sarafnya tadi. Nah, si sel saraf ini teman-teman untuk bisa aktif, tadi kata teman-temannya dia perlu diaktifkan gitu ya. Karena kalau tidak dia akan dalam kondisi resting. Kenapa seperti itu? Bayangkan kalau teman-teman sel sarafnya aktif semua, berapa butuh energi? Karena untuk mengaktifkan sel saraf itu dia butuh bahan bakar juga gitu ya. Dia punya huge appetite kalau katanya ilmuwan gitu ya. Makannya banyak gitu. Jadi si sel saraf ini supaya bisa aktif, dia membutuhkan suplai energi yang cukup tinggi. Kira-kira energinya dari mana sel saraf ini? Sumber energinya, bahan bakarnya dari ya Andra silakan. Dari cahaya matahari, dari makanan. Ya. Makanya kita perlu untuk apa ya Bu, namanya berolahraga, kemudian terpapar sinar matahari karena proses-proses yang terjadi di tubuh manusia itu ada yang nggak bisa terjadi tanpa sinar dari matahari. Ya, tapi yang utamanya tadi adalah si glukosa ya, atau dari makanan yang kita konsumsi ya, karbohidrat ada glukosa. Nah, makanya teman-teman, ketika kalian misalnya lagi kurang sehat atau tadi misalnya orang banyak ya istilahnya winter depression gitu, nggak ada cahaya matahari dan lain-lain juga, itu kemampuan sel sarafnya juga untuk berpotensi untuk aktif optimal juga kurang gitu. Kalau kalian lagi nggak enak badan kan disuruh bergerak juga, sarafnya juga nggak optimal kan, karena mereka juga butuh bahan bakar, sama seperti kendaraan gitu ya, ketika mau menyampaikan informasi nih, mau ngantarin paket, abang-abang paketnya kan kendaraannya butuh bahan bakar gitu ya. Jadi di sini dia juga sangat berkaitan dengan nutrisi dan suplai glukosanya kalian gitu ya untuk dapat aktif. Nah, si neuron ini gitu ya, tadi mungkin ada pertanyaan dari teman-temannya juga ya, dia itu memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing itu sistem saraf ini. Jadi sebenarnya bentuk neuron yang ada di tubuh kita ini berbeda-beda gitu ya. Ada yang kepala 3 gitu, ada yang panjang, ada yang pendek gitu. Nah, semuanya itu tergantung kepada fungsi dan perannya gitu. Namun semuanya itu memiliki kesamaan, yaitu mereka sama-sama punya dendrit, nukleus dan akson gitu ya. Walaupun mungkin bentuknya, ukurannya, elastisitasnya juga berbeda-beda. Jadi mungkin kalau yang di bagian motorik lebih elastis gitu ya dibandingkan mungkin di bagian penglihatan gitu. Nah, jadi kesamaannya ada di dendrit, nukleus dan akson. Saya yakin nih teman-teman sudah cukup paham ya semuanya. Tadi ada pertanyaan di sini mungkin bisa dijawab juga dari kelompok dulu sebelum saya bantu jelaskan dan diskusikan lebih lanjut terkait fungsi dendrit gitu ya, fungsi tugas masing-masing neuron. Silahkan bisa dijawab langsung dulu kelompok untuk bagian ini. Baik, Ibu Aza akan saya jelaskan karena kebetulan saya yang bahas tadi. Untuk fungsi-fungsi dari struktur neuron itu, yang pertama kan ada dendrit ya tadi. Nah, dendrit itu sendiri fungsinya adalah untuk menghantarkan sinyal ke badan sel. Kemudian ada di badan selnya itu ada soma. Soma itu kayak sitoplasmanya gitu, kayak cairannya. Nah, di situ terdapat nukleus. Nah, kemudian nukleus itu kan inti sel ya. Inti sel itu fungsinya untuk mengatur kerja dari sel sarafnya secara keseluruhan gitu. Nah, kemudian ada akson. Akson ini tempat penghantaran sinyalnya. Sinyal itu tadi berupa listrik, yang seperti Bu Azza udah jelaskan. Kemudian sinyalnya ini kan gak mungkin dihantarkan gitu aja tanpa kayak harus dipercepat gitu kan ya. Nah, dipercepatnya itu oleh myelin sheath.
Nah, itu di myelin sheaths itu ada cells one itu yang menutrisi istilahnya, sehingga penghantarannya itu memang bisa lebih cepat. Kemudian ada bagian akson yang nggak diselubungi oleh myelin, itu namanya nodus Ranvier gitu. Kemudian Tadi di ujung pertanyaannya kalau nggak salah saya lebih ke ini ya, bagaimana akson terminal mengeluarkan neurotransmitter atau apa gitu. Mungkin bisa dibahas di sana lebih dalam. baik, tadi ada pertanyaan dari Sekar, kan sinyalnya sampai ke ujung terminal akson, kemudian sampai di sinaps, nah rilis neurotransmitter. Rilisnya itu yang kan harus sesuai gitu ya. Nah, prosesnya itu gimana? Jadi dari yang saya baca dari NCBI, synaptic vesicle cycle itu dia keluar, kan tadi ada di sinaps itu ada protein dan reseptor ya. Nah, protein dan reseptornya itu sendiri itu tuh sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Jadi misalnya neurotransmitter tadi kan ada banyak, cuma yang umumnya biasanya dibahas itu asetilkolin ya. Nah, itu tuh ada protein tertentu yang bisa menerima si neurotransmitter berupa asetilkolinnya itu. Nah, nanti pas di apa sih istilahnya dirilis nyampe celah terus diterima juga sama reseptor yang memang cocok. Jadi kayak lock and key, kayak enzim yang pernah kita pelajari di SMA kayak gitu. Kemudian yang saya baca juga, jadi prosesnya sama. Jadi di neurotransmitter cycle itu dia ada biosintesis, kemudian storage, reuptake. Reuptake itu yang pas di celah dia udah keluar neurotransmitter tertentu, kemudian nanti diambil lagi menuju sinaps. Terus ada degradation itu ketika udah terlalu banyak mungkin ya. Dan jadinya dibuat jadi di kayak ACH tadi apa namanya asetilkolin dia dibuat jadi hilang dengan cepat gitu lah istilahnya. Jadi menurut saya kalau yang tadi pertanyaan Sekar karena ada protein dan reseptor yang memang sesuai gitu. Seperti itu Bu Azra dan Sekar. Semoga dimengerti. Nanti biar saya bantu juga menambahkan ada videonya juga nanti ya biar bisa terbayang kira-kira prosesnya seperti apa. Nah, jadi teman-teman si Dendrit tadi kan dia meneruskan pesan, nanti dia diserahkan sampai nanti ke ujung akson terminal, nanti diterima lagi oleh dendrit dari sel saraf lainnya. Tapi mereka itu nggak nempel ya, jadi si dendrit akson terminal saraf satu dengan saraf yang lainnya itu tidak menempel, tetap ada ruangnya. Nanti kita lihat bagaimana proses perpindahannya ketika dia tidak menempel tadi ya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita bahas dulu mengenai si neuron tadi gitu ya. Si saraf ini, sistem tisunya itu tadi terdiri dari ada neuron, sel saraf, dan juga ada glial cells. Mereka ini berdua bekerja saling membantu gitu ya. Dimana glial cells ini berfungsi sebagai membantu homeostasisnya gitu ya, untuk membantu keseimbangan kerjanya neuron supaya dia bekerjanya benar gitu ya, kayak kontrolnya gitu ya, dan juga bisa membantunya dengan menghasilkan mielin gitu ya. Jadi di sini juga salah satu tugasnya adalah menghasilkan mielin yang nanti bisa digunakan oleh neuron untuk mempercepat si transfer impuls listrik tadi gitu ya. Jadi bisa sampai, makanya cepat tadi ya, dari otak sampai ke ujung kaki kalian cuma 0,000 sekian detik gitu. Nah, itu juga biasanya dibantu oleh mielin. Nah, apa itu mielin? Silakan, saya mau teman-teman ada yang mau raise hand dulu untuk menjelaskan apa itu mielin. Ayo. Silakan, yang lain juga ditunggu ya. Jadi kayak aktif juga. Konfirmasi Bu, berarti mielin ini yang selubung mielin itu kan Bu? Nah, selubung mielin. Nanti dia mielin ini akan membentuk selubung gitu ya. Tapi dia mielin ini lama kelamaan berputar, selapis demi selapis membentuk selubung gitu ya. Silahkan, apa itu mielin yang Hafiz tahu? Setahu saya mielin itu adalah yang dia berfungsi untuk mengantarkan informasi itu dari gimana ya? Jadi dia kayak terminal gitu, terus dia mengantarkan dari ujung sini ke ujung sini. Yang mielin itu yang warna
krem itu, Bu. Jadi dari ujung terus dimasukin ke Kelihatannya mielin. sebenarnya kalau aslinya dia warnanya lebih ke putih ya. Oh. Kayak broken white gitu ya. Jadi fungsinya untuk mengantarkan dari informasi dari ujung ke ujung gitu dengan sangat cepat sekali. Oke, Sekar ada yang mau ditambahkan? Silahkan. Saya izin menambahkan, Bu. Jadi mielin ini tuh merupakan pembungkus akson yang apabila aksonnya itu bermielin itu jadinya warna putih, dan kalau mengandung mielin ini rangsangannya menjadi cepat sampai gitu, Bu, mempercepat rangsangan gitu. Oke, silakan Andra, ada yang mau ditambahkan? Baik, saya akan menambahkan sesuai dari yang makalah yang kami udah diskusikan. Jadi sel mielin ini sendiri termasuk dalam sel glial gitu. Jadi kenapa sel glial? Karena ada kan oligodendrosit sama sel Schwann. Nah, kalau yang dari tadi penjelasan dari Sekar dan Hafi itu udah benar. Nah, kemudian sel oligodendrosit sama sel Schwann ini nanti menghasilkan lapisan zat lemak yang bakal disebut mielin. Nah, mielin ini akan membentuk selubung di akson. Nah, kemudian dia tuh fungsinya betul tadi yang mempercepat proses penghantaran, karena ada beberapa kasus di mana kalau misalnya mielinnya ini nggak ada, dia bisa ada terjadi kayak kayak malfungsi gitu. Nah, jadi mielin ini nanti membentuk selubung isolasi dan pelindung juga untuk si aksonnya itu sendiri. Dia akan jalan kayak kabel gitu, kabel pelindung. Nah, salurannya itu si namanya aksonnya gitu. Kalau dari kami begitu, Bu, dari Andra dan Om. Jadi di saraf itu kan dia tadi ada batang selsnya atau akson ya. Nah, ketika gitu ya, nanti ada oligodendrit sama sisawan ini diproduksi, yang satu untuk CNS, Central Nervous System, untuk bagian otak dan sistem belakang, dan yang lainnya diproduksi untuk PNS atau sistem saraf tepi gitu ya. Nah, si mielin ini dia lama-kelamaan akan membungkus akson gitu ya, sehingga terbentuk seperti tabung-tabung ini gitu ya. Jadi kalau kalian ibaratkan, tadi kan ini jalannya informasi sampai ya. Jadi tadi kalau kata temannya itu kabel di selubung, kita juga bisa membayangkannya sebagai jalan yang sudah diaspal gitu ya. Jadi si akson yang lama itu, aksonnya yang gundul itu ya berarti kayak jalan tanah aja gitu ya. Sama satu lagi jalan yang sudah diaspal. Kita bisa lihat kalau kita bawa kendaraan, ketika jalannya sudah diaspal kan dia jauh lebih kencang gitu ya, dibandingkan nanti kalau jalan-jalan yang tidak diaspal itu butuh waktu yang lebih lama untuk mengendarainya. Nah, dia berarti fungsinya tadi kan pertama untuk speed up ya, dan juga memberikan nutrisi pada sel saraf gitu. Tapi teman-teman bisa lihat di sini ya, bentuknya di sini mereka itu tidak seperti kabel beneran gitu ya, yang emang diselubungi semuanya, tapi dia bersekat-sekat atau bersela-sela gitu ya. Jadi ada bagian-bagian yang tidak terselubung, nanti disambung lagi, begitu seterusnya. Kira-kira fungsinya apa, teman-teman? Ada yang bisa bantu? Kenapa ya mereka tuh nggak, ya udah sekalian aja kayak jalan tol lurus mulus gitu ya, tapi kenapa harus ada celahnya sih, atau sinodus Ranvier ini? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Ada? Udah pernah belajar harusnya di biopsikologi. Bayangkan ya, kita lagi kan tadi udah di jalan yang bagus ya, di jalan tol gitu ya. Kalau kita bawa kendaraan kan kencang banget ya. Kita misalnya berapa ratus kilometer per jam gitu. Nah, tapi tiba-tiba ketika lagi kencang, jalannya buntu. Apa yang terjadi? Kalian lagi bawa kendaraan ini kencang banget, terus jalannya buntu. Ngerem mendadak. Apa yang terjadi? Bisa ngejublak. Berhenti. Bisa ngejublak. Berhentinya bisa berhenti tepat nggak? Kita baru mendadak nih. Gitu. Terjungkal gitu, bisa terjungkal ke depan. Kayak terjungkal ke depan ya. Nah, makanya tadi si ini bisa mempercepat itu juga logikanya seperti itu, teman-teman. Jadi dendrit tadi kan masuk ya, impulsnya diterima, langsung cepat, jalannya bagus, tiba-tiba ada stop, dia akan agak seperti melompat gitu ya. Jadi terjungkal ke depan, bisa akhirnya sampai ke ujung mana, melompat gitu ya, jadi kencang, akhirnya itu bisa mempercepat juga jalannya, impuls nggak harus mulus gitu ya, tapi dia
jumping gitu ya, karena tadi lagi kencang berhenti, jadi dia jalannya jadi jauh lebih cepat gitu ya, sehingga bisa sampai 5 kali lipat perbedaannya kecepatannya sel yang diselubungi oleh mielin dan tidak diselubungi oleh mielin. Paham ya logikanya sampai di sana? Ya. Jadi ada fungsinya nih, si rongga-rongga ini membantu juga mempercepat gitu ya, ketika membuat akhirnya sel itu bisa melompat lebih cepat ke bagian akson yang lainnya. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya? Bisa nggak, Manu? Ibu izin bertanya, Bu. Berarti Ya, yang silakan. ini tugasnya untuk itu ya, Bu, mempercepat listrik di bagian saraf, Bu. Ya, salah satu fungsinya adalah mempercepat jalannya si saraf tadi itu, seolah-olah ya tadi ya kayak adanya jalan tol, jadi bisa langsung cepat gitu ya. Tapi fungsi lainnya juga ada tadi ya, ada untuk metabolisme gitu dari sel sarafnya gitu, untuk menjaga hemostasis dan juga untuk membantu tadi untuk berikan nutrisi kepada si selnya gitu ya. Tapi tadi salah satu fungsi utamanya adalah mempercepat jalannya impuls gitu. Nah, ini mungkin bisa langsung terkait ke pertanyaan siapa tadi ya, dia baca tadi kok ada kaitannya ya glial cells ini gitu dengan gangguan-gangguan psikotik seperti skizofren gitu ya tadi ya. Kira-kira gimana kelompok logikanya, karena tadi kan mungkin fungsi utamanya mempercepat nih, terus kenapa kaitannya sama skizofrenia apa ya gitu. Silahkan kelompok. Baik, untuk pertanyaannya akan saya yang menjawab, Bu. Soalnya tadi kebetulan saya juga yang bahas di PPT. Jadi dari yang saya baca, sebentar. Nah, jadi tadi salah satu jenis sel glial itu yang di CNS, Central Nervous System, itu ada sel namanya astrosit. Nah, jadi dalam penelitian itu ternyata sel astrosit itu kalau misalnya dalam keadaan normal itu memiliki banyak cabang menuju sel neuron di otak gitu, sel-sel neuron lainnya. Nah, kemudian penelitian tersebut kayaknya mungkin penelitian eksperimen kali ya, Bu. Nah, itu ternyata membandingkan bahwa kalau misalnya yang stres itu bisa mengubah bentuk-bentuk dari sel astrosit pada otak. Sel astrosit itu termasuk dalam sel glial ya. Nah, sel astrosit ini kan sel yang membersihkan sisa zat kimia pada otak setelah selesai digunakan untuk mengantarkan sinyal. Jadi, kalau menurut saya dan kelompok, nah sel glial ini tadi kan fungsinya adalah mempercepat atau menyokong, istilahnya membantu proses yang terjadi dari si nervous system-nya sendiri gitu ya, dari si neuronnya, dia menyokong neuron. Nah, ketika dia ada lesi atau rusak, itu tuh bisa menyebabkan terhambatnya proses. Nah, bahkan setelah diteliti ternyata dia berkaitan langsung dengan kayak proses stres, kemudian habis itu kan neuron nanti akan memicu produksi hormon-hormon kayak hormon norepinefrin, kemudian hormon-hormon lainnya yang gunanya untuk mengelola stres gitu ya, yang berhadapan dengan stres. Nah, karena dia lesi atau rusak, dia berkaitan langsung dengan gangguan yang terjadi dari efek si neuron ini nggak bisa bekerja dengan baik. Seperti itu kalau menurut saya, Bu, dan kelompok. Semoga Lania bisa mengerti jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, jadi teman-teman, penelitian mengenai ini psikotik dan juga glial ini masih dikaji oleh orang-orang ilmuwan neuropsikologi ya, tapi mereka banyak juga menemukan bahwa faktanya adalah ketika orang-orang mengalami gangguan psikotik seperti skizofrenia, ada beberapa gangguan pada sel glialnya. Nah, tadi seperti yang dijelaskan bahwa memang fungsi utamanya tadi mempercepat juga ya, tapi dia juga menjaga homeostasis atau keseimbangan dari sel saraf ini. Kapan harus menginhibit, kapan harus excitatory gitu ya. Jadi ketika dia tidak mengkomunikasikan dengan baik, akhirnya saraf ini kerjanya tidak seimbang gitu ya. Ada yang akhirnya menyampaikan informasi excitatorinya terlalu berlebih, ada yang tidak, ada terganggu
proses kerjanya saraf. Nah, ini juga akan mengganggu jalannya fungsi dari masing-masing saraf dan berkaitan juga nanti dengan gangguan-gangguan kejiwaan gitu ya. Tapi nanti apa namanya tadi juga dijelaskan oleh siapa tadi Andra ya, ada beberapa komponen juga gitu ya di dalam glial juga yang berkaitan langsung dengan hal tersebut gitu ya. Jadi memang fungsi utamanya untuk kecepatan, tapi dia juga menjaga, memberikan nutrisi bagi sel, dia juga menjaga keseimbangan, membantu dia bekerja dengan optimal dan efektif, itu juga dari fungsi si mielin ini. Nah, pertanyaan saya, apakah semua orang seluruh sel sarafnya itu diselubungi mielin di tempat yang sama? Misalnya nih, Robit dan saya misalnya ya, apakah sistem saraf kami itu sama-sama terselubungi mielinnya itu di tempat yang sama dengan jumlah yang sama? Kira-kira seperti apa jawabannya, teman-teman? Izin menjawab, Bu. Sepertinya tidak sama, Bu. Tergantung individunya. Tergantung apa? Apa yang membedakan? Silakan, Andra. Kalau dari yang saya baca, kan mielinnya itu dari lemak ya, Bu. Nah, kalau menurut saya dari ini sih, Bu, sumber lemak nutrisi. Sumber nutrisi maksudnya, Bu. Jadi kayak kan terus habis itu ada faktor apa ya? Faktor aging gitu. Jadi kalau misalnya lebih tua, jadi mielin saya gimana? Istilahnya kayak misalnya Andra dengan Robit kan iya gitu, Bu. Maksudnya kayak iya gitu maksudnya, saya nggak enak ngomong. Ya seperti itu deh, Bu. Iya, saya tuanya apa gimana? Oke, teman-teman ya. Selain itu, dia juga otak kita, kan tadi saya bilang ya, untuk memproduksi mielin, untuk mengaktifkan saraf, tadi katanya si Andra butuh nutrisi gitu ya. Dia butuh energi yang banyak. Bayangkan gitu ya, kalau semuanya ini terselubung mielin nih, berapa juga energi yang harus habis. Jadi otak kita juga punya sistem kendali. Mana yang perlu, bagian mana yang perlu kita selubungi dengan mielin, mana yang buang-buang uang aja gitu, misalnya buang-buang energi. Anggaplah kalian sebagai pemerintah ya, disuruh bikin jalan tol. Kalian bikinlah jalan tol misalnya di desa apa sana yang orang lewat sebenarnya seminggu itu cuma satu kendaraan. Kan sebenarnya itu juga tidak efektif ya. Akhirnya kan orang juga mencari, ini jalan mana yang paling butuh gitu ya, yang paling sering dilalui kendaraan gitu. Nah, seperti itu juga di dalam otak kita. Sistem saraf mana yang paling sering kita gunakan, yang paling sering kita pakai gitu ya, itu juga akan dideteksi gitu ya oleh si sel glial ini, sehingga ini kayaknya butuh nih untuk bagus jalannya gitu ya. Jadi dia butuh untuk diselubungi mielin, sehingga akhirnya dia mielinnya prosesnya namanya mielinisasi ya, penyelubungan si akson dengan selubung mielin tadi gitu ya. Jadi di situ dia akan memberikan kode, ini loh yang perlu diselubungi mielin, ini kayaknya dia nggak make deh gitu ya, anaknya mageran, dia nggak pernah olahraga misalnya ya, jadi si sistem saraf motoriknya nggak banyak terselubungi mielin. Akhirnya nanti ketika disuruh misalnya main bola atau lari, ya udah kakinya ke kiri ke kanan, dia nggak bisa kontrol dengan baik gitu ya, atau dia nggak bisa mengambil keputusan dengan baik, sistem impulsnya nggak secepat itu gitu ya. Jadi bukan berarti tidak mampu, tapi proses pengendaliannya, jalan impulsnya tidak begitu cepat. Jadi terhantarnya impuls tadi ke bagian-bagian otot yang tadi tidak secepat orang-orang yang memang sudah termielinisasi banget nih sel sarafnya di bagian itu karena digunakan berkali-kali gitu ya. Jadi ada juga faktor penggunaannya gitu teman-teman. Silakan Lania, ada yang ingin ditanyakan? Iya Bu, Lani izin bertanya tentang proses mielinisasi ini, selain terkait penggunaan terus dengan nutrisi, apakah ada pengaruh genetik juga Bu? Jadi kayak mana tahu dengan pengaruh genetik itu, jadi keturunan itu memang agak sulit dalam proses mielinisasi sehingga kerja dari impuls saraf itu tidak semaksimal normalnya. Apakah ada seperti itu Bu? Ada ya, jadi memang ada orang yang lahir dengan gangguan genetik gitu ya, jadi emang terjadi kerusakan dalam sel glialnya sehingga sulit untuk menghasilkan mielin gitu ya, ada beberapa gangguan yang seperti itu gitu ya, tapi itu tadi terjadinya mungkin tidak
tidak cukup umum gitu ya, tapi ada gitu ya orang-orang yang mengalami kerusakan di bagian saraf glialnya sehingga nanti respon tubuhnya memang menjadi cukup lamban gitu ya. Jadi nanti ada beberapa yang seperti itu. Jadi bisa dipengaruhi oleh genetik juga gitu ya. Tapi pada umumnya gitu tadi dipengaruhi oleh si penggunaan tadi dan juga usia gitu ya. Kita juga bisa berkaitkan tadi katanya Andra ya, usia memang juga mempengaruhi teman-teman. Jadi si mielinisasi ini terjadi dari bagian otak belakang ke depan gitu ya. Nah, jadi dia dari hindbrain dulu baru nanti sampai ke bagian depan atau prefrontal cortex-nya atau bagian yang berfungsi dengan executive function. Di executive function ini itu misalnya seperti pengambilan keputusan, perencanaan gitu ya, juga planning dan lain-lain gitu ya, pembuatan rencana ya gitulah, perencanaan, pengambilan keputusan, decision making, pemecahan masalah gitu, semuanya kan ada di forebrain. Nah itu juga mungkin logikanya kalau di anak-anak gitu ya, bagian itu belum begitu berkembang gitu, jadi mereka masih memerlukan bantuan orang dewasa, apalagi nanti pada masa remaja itu perkembangannya kan rata-rata masih sampai di midbrain gitu ya, si mielinisasinya berkembang dengan cepatnya ya. Nah jadi kebanyakan juga katanya remaja itu cenderung beresiko untuk mengalami kenakalan-kenakalan dan lain-lain karena pengambilan keputusannya masih sangat dipengaruhi oleh midbrain di bagian amigdala tadi atau di berfokus pada emosi gitu ya. Nah, tapi bukan berarti tidak bisa ya, karena walaupun dia belum termielinisasi sebenarnya bisa digunakan, tapi efektivitasnya tadi yang tidak begitu baik, tidak kencang gitu ya. Jadi kayak kalau kita pakai prosesor gitu ya, yang orang udah i8 dia masih I5 gitu misalnya gitu ya. Nah, jadi juga seperti itu. Jadi juga ada dipengaruhi oleh usia sampai nanti perkembangannya itu paling maksimal terjadi ketika memasuki usia dewasa. Tapi apakah semua orang dewasa bagus termialisasi bagian prefrontal cortex-nya? Belum tentu juga. Tadi kan juga ada faktor lain ya. Tadi ada faktor penggunaannya juga, latihan, nutrisi dan lain-lain gitu ya. Tapi begitu rata-rata umumnya berkembang dari bagian belakang ke bagian depan gitu. Nah, yang paling banyak termielinisasi nih di anak-anak kan bagian-bagian belakang nih, sehingga penggunaan bahasa sebenarnya juga sudah tercover gitu ya. Jadi ketika kita lihat anak-anak penggunaan bahasanya juga sungguh sangat luar biasa. Dan pada masa anak-anak itu sel-selnya itu berkembang sampai 2 kali lipat juga jumlahnya dari orang dewasa gitu ya, perkembangan sel-sel saraf di bagian otaknya. Nah, ketika kita maksimalkan penggunaannya, termialisasi dan lain-lain gitu ya, itu tentu akan membantu si anak jadi performance-nya sangat oke gitu ya. Tapi ketika misalnya nanti tidak digunakan, bagian otak itu sama tadi efisiensi. Ini nggak digunakan, dia pruning, diputus, ya udah nggak digunakan lagi gitu ya. Jadi akhirnya juga banyak yang anak-anak performanya cemerlang banget nih di usia kanak-kanak awal, tapi ketika tidak dilatih dan tidak dipertahankan memasuki usia middle childhood, di kanak-kanak tengah dan remaja performanya akan menurun. Itu juga bisa dijelaskan dari proses mielinisasi gitu ya teman-teman ya. Sampai di situ bisa dipahami ya. Nah, Bu, izin ya, silakan. Ya, silakan Hafiz. Berarti waktu manusia baru lahir, bayi banget itu bisa dibilang hampir seluruh bagian sarafnya itu sedikit banget yang udah terselubung sama mielin gitu ya Bu. Jadi iya. Mielin itu baru ada setelah kita kayak latihan gitu-gitu ya Bu. Jadi menerima stimulus ya. Jadi ketika bayi sangat sedikit ya otaknya yang memang terselubung mielin, maka kalian lihat dia kontrol untuk tangannya aja mau ngapain, mau tengkurap nggak bisa kan gitu. Nah karena si sel sistem saraf motoriknya memang masih belum efektif nih si jalan antar sarafnya gitu ya. Jadi bisa kita bilang mungkin pada bayi belum semaksimal itu. Nanti dia akan berkembang juga seiring berjalannya usia, nutrisi dan lain-lain tadi gitu ya. Hafiz, jadi makanya si bayi itu emang butuh bergantung banget sama orang dewasa nih gitu ya, karena kontrolnya dia si sarafnya dia masih berkembang gitu, seperti itu. Saya mana? Oke, ada lagi teman-teman sebelum dilanjut? Bu, permisi Bu, ini mau izin bertanya satu lagi Bu. Kan kalau misalnya dalam kasus kecelakaan yang badannya bisa teramputasi gitu, katanya kan bisa disambungkan kembali dalam waktu yang tepat, kayak ada jangka waktunya gitu kan Bu, yang masih bisa. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan sel mielin ini Bu? Kan katanya sel mielin ini selain fungsinya untuk mempercepat reaksi impuls, juga bisa dapat menyambung saraf kembali, itu membuat saraf itu kembali diperbaiki. Apakah itu ada hubungannya?
Ya, di sistem, makanya kita teknologi yang paling canggih di muka bumi ini bukan teknologi yang lain, tapi sistem tubuh kita ya, teman-teman ya. Jadi otak, sistem saraf kita ini punya kemampuan untuk beregenerasi ya. Jadi kalau nggak dipakai dia pruning, tapi nanti bisa disatukan kembali. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, ada orang-orang yang akhirnya tadi dia tidak menggunakannya gitu ya, bagian-bagian tertentu, dan akhirnya tidak termielinisasi. Tapi ketika nanti dia gunakan lagi, bisa menyambung lagi dan termielinisasi kembali. Nanti kalau nggak digunakan, ya, jadi ada kontrolnya gitu ya. Jadi bisa namanya plastisitasnya tinggi gitu ya. Jadi plastisitas ini maksudnya kefleksibilitasannya itu cukup tinggi. Dan pada misalnya orang-orang yang misalnya tadi kalau ada kecelakaan ya, tapi itu butuh waktu yang sangat cepat ya. Kalau sudah kelamaan tentu sel saraf kita sudah tidak dapat hidup kembali gitu ya. Dia tidak ada masuk asupan nutrisinya, tidak ada zat elektroda yang berjalan di sana, tentu nggak bisa gitu ya. Jadi bisa ada juga tugasnya dari si mielin ini salah satunya gitu ya, untuk menjaga dan meregenerasi dari si sistem saraf gitu ya, ada ya. Tapi itu tadi ya teman-teman ya, mereka punya peran dan fungsi masing-masing, dan salah satu fungsinya si glial cell ini juga untuk membantu tadi menutrisi dan regenerasi juga. Ada kaitannya ya, Tania ya. Oke ya. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini ya tadi ya. Gimana sih akhirnya dia menghantarkan gitu ya si informasi elektrik tadi gitu ya. Nah, tadi kan saya bilang kalau yang nggak dipakai dia resting gitu ya. Jadi tubuh kita sangat efisien gitu ya, sehingga dia menjaga energi ini memang disalurkan ke ke tempat-tempat yang memang butuh gitu ya. Jadi bagian yang tidak perlu bekerja saat itu dia akan resting gitu, akan istirahat gitu ya. Nah, jadi ketika waktu istirahat itu tadi udah dijelaskan oleh temennya ya, di dalam sel kita itu kan, di dalam sel kita kan ada sel membrannya, terus di dalamnya itu mereka akan diisi oleh ion-ion negatif lebih banyak daripada ion positif. Jadi kan tubuh kita ada ion-ion dan juga aliran listriknya ya. Jadi di situ dia banyak sekali diisi oleh ion-ion negatif dibandingkan ion positif, dan kebanyakan itu klorid ion ya, atau Cl-. Nah itu juga isinya banyak sekali, dan juga ada beberapa potasium ion atau K+-nya juga di dalam tubuh kita, di dalam si sel saraf itu ketika dia resting. Dan karena dia listrik gitu ya, dia dihitung dengan apa satuannya tadi kalau menghitung listrik teman-teman, dayanya ya. Tapi karena kita nggak bisa menghidupkan rice cooker juga meskipun kita ini ada listriknya ya, jadi dia satuannya millivolt gitu ya. Jadi bukan volt tapi millivolt, karena walaupun kita ada energi listriknya tapi kita nggak nyentrum juga ya. Nah, jadi di dalam si sel membran tadi itu, kalau dia lagi resting, rata-rata kalau diukur dengan millivolt, daya listriknya itu adalah negatif 70 ya. Nah, itu dalam keadaan resting tuh. Nah, jadi nanti supaya dia bisa aktif dan digunakan gitu ya, itu harus dalam keadaan positif gitu ya. Dan sekarang dia kondisinya min 70. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Dia kan ion negatif nih yang banyak. Nah, untuk itu di sepanjang sel membran ini mereka punya pintu-pintu gitu ya, atau namanya adalah channel gate gitu ya. Jadi di situ dia punya pintu-pintu yang nanti siap membuka atau menutup sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Ketika dia terbuka gitu ya, dia akan memasukkan ion-ion positif ke dalam sel membrannya tadi gitu ya, sehingga akan membantu gitu ya suasana di dalam sel membran itu menjadi lebih positif, atau ini dinamakan dengan proses yang teman-teman sering dengar adalah depolarisasi gitu ya, sehingga akhirnya ion positif di dalam sel jauh lebih banyak dibandingkan di luar sel gitu ya, terjadi depolarisasi di sana. Tapi pertanyaan yang muncul, kapan sih pintunya ini terbuka gitu ya? Dan juga si pintu ini juga punya macam-macam jenisnya gitu ya. Jadi tidak hanya satu pintu gitu. Jadi di sepanjang sel itu banyak sekali jenis-jenis pintu yang untuk membukanya punya cara yang berbeda-beda gitu ya. Jadi tidak dengan satu cara. Nah, apa saja caranya gitu ya? Dia ada terbagi 3. Pertama, itu tadi yang sudah dijelaskan temannya, itu berkaitan dengan chemical. Jadi dia itu gate yang memang dikendalikan oleh bahan kimia.
Jadi si GET-nya ini ketika bertemu dengan bahan kimia zat kimia tertentu atau neurotransmitter tertentu gitu ya, dia akan membuka. Jadi kata teman tadi kan kayak kunci ya. Jadi misalnya ini GET-nya itu terbukanya dengan ACH. Nah, jadi ketika ACH-nya nempel di GET itu, dia akan membuka gitu GET-nya sehingga akan masuklah si ion-ion positif tadi ke dalamnya gitu ya. Nah, baru nanti dia akan menutup kembali gitu. Nah, ada pintu-pintu yang sensitif terhadap elektrik tadi gitu ya, atau voltage tadi gitu. Jadi voltage regulate. Jadi kalau dia mendeteksi gitu ya bahwa ion-ion positif yang ada di sekitar sel membran itu sudah menjadi sekitar minus 60 atau minus 55 milivoltage dari yang tadinya min 70, dia akan membuka gitu ya, seperti itu gitu. Tadi ada sensitif terhadap zat kimia, ada yang sensitif terhadap voltage gitu ya, dan ada yang sensitif terhadap pressure atau gerakan, atau bisa kita sebut dengan mechanically regulated channel. Jadi channel yang diatur oleh secara mekanik gitu ya. Misalnya apa? Ini sangat berkaitan dengan indera-indera peraba kita gitu ya. Jadi ketika dia mendapatkan pressure, dia akan membuka gitu. Jadi misal teman-teman nih tangannya misalnya ditepok gitu sama temennya gitu. Nah kan terjadi tekanan gitu ya di sel sarafnya, itu akan membuka gate-nya dan dimasukkan ion positif sehingga aktif dan disampaikanlah impulsnya ke otak, nih tangan saya lagi ditepok nih sama orang lain gitu ya. Jadi biasanya sistem saraf yang terkait dengan indera peraba dan motorik itu biasanya channel gate-nya itu lebih ke mechanical gitu ya. Jadi dia ada 3 tipe ini yang dibagi di dinding-dinding sel membran tadi yang akan aktif gitu ya. Tadi pertama ketika ada zat kimia tertentu yang menempel, yang kedua ketika voltage-nya mencapai min 55 atau min 60, dan ketiga ketika mendapatkan pressure gitu ya. Nah, ketika sudah masuk ion-ion positif tadi ini gitu ya, dia sudah masuk ke dalam sel, itu dia langsung akan menutup gitu ya. Nanti dia itu biasanya sampai si plus 30 MV ya. Jadi di plus 30 milivoltage ini dia akan menutup kembali. Jadi akan diberikan informasi sudah cukup, nggak perlu kebanyakan, ion positifnya ditutup lagi pintunya gitu ya. Jadi nanti ketika sudah plus 30 di dalam sel membran itu, pintunya akan menutup kembali. Dan proses itu cuma 0,00 sekian detik juga ya, karena kita bisa lihat penyampaian impuls itu kan sangat cepat ya di tubuh kita gitu. Nah, jadi juga membuka menutupnya itu juga waktunya juga sangat singkat. Jadi udah sampai plus 30, dia akan menutup kembali gitu channelnya. Nah, ketika sudah menutup, ini udah aktif kan, udah di-charge, si membran kita udah bisa digunakan sarafnya. Nah, ketika sudah digunakan, apa yang terjadi dengan ion-ion positif yang ada di dalamnya, gitu ya, kan nggak bisa resting nih, dia harus resting lagi, tentu harus dikeluarkan, ya. Jadi, tadi kalau udah selesai digunakan, si gate ini akan membuka kembali, gitu ya, untuk mengeluarkan ion-ion positif tadi, gitu ya. Dan apa yang terjadi dengan yang masuk tadi gitu ya, apakah dia kemana perginya? Nah, ketika dia keluar, dia bisa satu diffuse ya, atau diffuse dia memencar, hilang begitu saja, nanti dia akan diproduksi lagi oleh tubuh gitu ya, nanti baru dipakai lagi, nanti dia pecah lagi, hilang gitu ya, dia bisa diffuse, atau dia bisa didaur ulang gitu ya, atau digunakan kembali, atau di reuptake. Nanti dia udah keluar dia dari sel membran tadi, disedot lagi sama akson terminal yang mengeluarkannya tadi gitu ya. Jadi dia namanya di reuptake atau dipakai lagi gitu. Nah, itu juga si reuptake ini tergantung, nanti kita bisa lihat ya jenis-jenis dari zat kimianya. Ada yang mudah diproduksi oleh tubuh, ada yang lama. Jadi kalau yang butuh waktu lama diproduksi biasanya dia akan dipakai didaur ulang gitu ya. Sedangkan yang mudah diproduksi dia akan diffuse gitu, seperti itu biasanya. Dan nanti juga akan butuh bantuan dari enzim untuk membantu proses itu gitu ya, untuk reuptake dan diffusion gitu. Nah, saya akan sebelum mungkin teman-teman bertanya, saya mau lihatkan dulu mungkin videonya supaya terbayang ya apa yang saya sampaikan tadi. Sebentar ya. Dari kemarin suara. Pakai suara saya aja ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, dari dendrit ke
Dendrit dari terminal akson, ujung terminal akson ke dendrit yang baru gitu ya. Mereka itu tidak menempel tapi dia punya jarak di sana ya. Dan di sini di ujung-ujungnya itu ada gate tadi atau channel gate yang nanti terbuka ya. Ketika dia tadi ada 3 hal itu ya. Nah, ini tadi ion-ion yang berada di sekitar si sel tadi ya. Nah, ketika dia pintunya terbuka gitu ya, ion tadi masuk ke dendrit, ke akson dan juga masuk ke dendrit tadi ya. Nah, ketika dia masuk ke terminal akson, dia akan activated dan mengeluarkan, pintunya terbuka, keluarlah si neurotransmitter gitu ya. Contohnya di sini neurotransmitter yang dia keluarkan adalah si asetilkolin ya. Nah, pas dia keluar, dia akan nempel ke gate yang sensitif kepada dia gitu ya, dan membuka si pintu tadi dan memasukkan ion-ion positif lagi ke dalam si sel saraf yang selanjutnya. Dan itu akhirnya dia aktif dan mengalirkan gitu ya, si energi listrik tadi sampai ke ujung sel saraf lagi. Lebih kurang seperti itu. Dan apa yang terjadi ketika dia sudah aktif gitu ya. Bentar ya, coba saya stop dulu ya, biar suaranya ada. Stop share. Along the cell's membrane. Share screen. Sorry. The synapse consists of the membrane of the presynaptic cell, a synaptic cleft, and the postsynaptic cell membrane. Ya, paham lah saya. Kita dengarkan dengan suara saya aja lah ya. Nah, jadi ini tadi teman-teman ya. Jadi contoh Adjacent cells. The presynaptic cell releases the neurotransmitters into the synaptic cleft, where they will move to bind the receptor proteins in the postsynaptic cell membrane. When the SP is generated inhibitable, neurotransmitters influence the postsynaptic membrane electrical state for only a short time and are removed from the synaptic cleft in one of 3 ways: diffusion away from the receptors, enzymatically degraded, or recycled by the presynaptic cell. Some of the neurotransmitter molecules diffuse out of reach of the neurotransmitter receptors. Some neurotransmitter molecules are removed by enzymatic degradation. Some neurotransmitter molecules are transported back into the presynaptic cell by neurotransmitter transporter proteins, where they are recycled. An example of a specific neurotransmitter that functions in these ways is serotonin. Some serotonin will cross the synaptic cleft and bind with the specific serotonin receptors within the membrane of the postsynaptic cell, producing an effect in the target cell. Serotonin will eventually unbind from the receptors and either diffuse out of the synaptic cleft and be lost, or be captured by the serotonin receptor. Ya, kalau serotonin dia ya katanya tadi ketika sudah selesai gitu ya untuk membuka gate tadi, dia either dia akan diffuse atau menghilang tadi, get loss tadi ya, atau dia juga bisa sedot kembali atau di reuptake lagi oleh si sel akson terminalnya tadi gitu ya. Jadi kalau serotonin dia bisa Take transporter in the presynaptic membrane. This protein complex will transport the biologically active serotonin back into the presynaptic neuron for repackaging and re-release. Acetylcholine, the first neurotransmitter discovered, also diffuses across the synaptic cleft and temporarily binds with its specific membrane-bound receptor on the postsynaptic cell, affecting the cell's electrical state. Some acetylcholine in the cleft will interact with the enzyme acetylcholinesterase, which will hydrolyze the acetylcholine molecule into acetate and choline. Acetate diffuses away,
but choline interacts with the presynaptic membrane-bound transporter to be recycled in the presynaptic neuron into new acetylcholine. Unlike serotonin, which is intact and biologically active following its uptake into the presynaptic cell, new synthesis of acetylcholine is necessary, with the recycled choline as the precursor. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini tadi, kalau di asetilkolin, dia memerlukan enzim gitu ya, ketika dia sudah digunakan, nanti enzim itu akan membantu memecah si asetilkolin tadi menjadi asetat dan kolin gitu ya. Si asetatnya ini akan diffuse, sedangkan kolin akan masuk kembali ke dalam di-reuptake lagi gitu ya. Kenapa? Karena proses pembentukannya kolin jauh lebih sulit dibandingkan asetat ya. Jadi nanti si kolin yang digunakan kembali akan berpasangan dengan asetat yang baru dan nanti dikeluarkan lagi seperti itu ya. Jadi dia either dia diffuse atau diambil kembali atau malah bisa dua-duanya gitu ya, dan dibantu oleh enzim. Dia ada satu yang diffuse gitu ya, nanti dia akan digabungkan kembali dan digunakan kembali. Lebih kurang seperti itu ya prosesnya teman-teman ya. Jadi bagaimana sih mengaktifkan si sel saraf tadi, dan ketika sudah digunakan apa yang terjadi gitu ya kepada si neurotransmitter tadi. Nah, silakan Andra, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu, ini saya mau bertanya bukan seputar ininya sih Bu, mekanismenya, tapi saya pengen tanya aja, ilmuwan-ilmuwan gitu tahu kayak gitu tuh bagaimana ya? Maksudnya kan sel saraf itu kan kecil, terus sampai tahu pas neurotransmitternya dilepas, terus kayak mekanismenya itu taunya kayak gimana Bu? Apakah pakai apa itu mikroskop elektron yang bisa kelihatan semua atau bagaimana ya Bu? Atau memprediksi? Oke, karena kalau zaman dulu gitu ya, mungkin orang belum bisa sedetail itu ya, ada gambarnya terus masuk seperti apa. Tapi orang ahli-ahli neurologi lah ya, ahli-ahli neurologi sekarang ini memang sudah sangat terbantu dengan adanya teknologi gitu ya. Banyak sekali gitu ya bantuan-bantuan dari teknologi yang sehingga bisa tadi si mikroskopnya tadi ya memang benar-benar bisa ngezoom si sel ini sampai ribuan kali gitu ya, sehingga dapat kita lihat bagaimana kerjanya sel yang paling kecil di dalam tubuh manusia sekalipun gitu ya. Jadi memang ada bantuan sekarang ini, kita mudah memahaminya karena memang teknologi sudah sangat berkembang dengan pesat. Teman-teman kalau tertarik itu ya, banyak sekali gitu, ada akun-akun Instagramnya juga, ada neuropsychology, gimana dia akhirnya memvisualisasikan kerja-kerja dari sel-sel saraf kita terkecil sekalipun, dan ketika kita ngelihat itu kayak ya Allah, Masya Allah gitu ya, bagaimana sedetail itu gitu ya kerja-kerja dari bagian-bagian terkecil dalam tubuh kita gitu ya, fungsinya ada jelas gitu ya, dan benar-benar ditentukannya batasnya jelas ini kerjanya apa dan lain-lain gitu ya. Jadi memang ada bantuan dari teknologi ya, itu juga macam-macam jenisnya gitu ya. Ada yang memang diambil dari preparat misalnya gitu ya, di scan pakai mikroskop, ada yang memang bisa langsung di scanning di bagian otak manusianya gitu ya, dan juga digunakan nanti beberapa kalau penelitian mungkin yang terlalu ini beresiko, juga ada yang menggunakan orang-orang yang mungkin sudah sudah ini ya, pada orang-orang ahli itu kan yang sudah pass away dan menyumbangkan bagian tubuhnya kan ada juga gitu ya. Jadi memang bisa dibedah dan lain-lain gitu. Nah, jadi banyak sekali caranya gitu ya. Ada yang memang bisa di scanning sama orang yang kita sehat-sehat ini bisa di scanning juga dan lain-lain. Oke ya. Afni, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi Bu izin memastikan Bu. Yap. Jadi yang berpindah itu Bu ionnya, bukan selnya ya Bu. Selama ini saya ngiranya selnya yang berpindah dari ujung akson ke akson lainnya Bu. Sel apa maksudnya? Sel, kita kan punya sel saraf ya, itu kan dia sel itu nggak naik turun loh teman-teman gitu ya. Jadi dia kan tetap berada di sana. Nah, untuk mengaktifkannya itu yang mana yang masuk keluar itu ionnya. Nanti informasi yang tersampaikan yaitu impulsnya tadi dalam bentuk elektrik yang bergerak gitu ya. Jadi energi listriknya itu yang bergerak di sepanjang sarafnya. Si sarafnya ini gitu ya, sel saraf ini dia akan ya, di sel saraf itu ya kayak kabel gitu teman-teman ya, gitu kan di sepanjang tubuh kita nih gitu. Nah, jadi nanti yang bergerak apa? Either ionnya untuk dia aktif, dan juga si energi listriknya ini, impuls yang akan disampaikan ini, dan juga neurotransmitter juga berpindah-pindah seperti itu. Jadi yang berpindah itu tadi si elektriknya dan juga zat kimianya. Siapa tadi? Gitu ya. Nah,
Baik Bu, makasih Bu. Oke, teman-teman ya. Kalau si sel saraf kita yang pindah-pindah nanti ke kusut dia kemana-mana gitu ya. Jadi yang berpindah itu tadi si energi listrik dan energi kimianya gitu ya. Nah, tadi yang salah satu yang juga berpindah-pindah adalah kan neurotransmitter sebagai pesan yang disampaikan gitu ya. Nih loh pesannya ke saraf lain, nanti dihubungkan lagi kayak orang main relay ini ya, tongkat di relay gitu ke saraf-saraf sampai ke ujung, akhirnya yang di ujung tahu apa yang harus dilakukan. Oke, kata otot kaki ya nih, ayo gerakan gitu ya. Nah, itu kan pesannya di relay dari kepala sampai ke kaki gitu ya. Nah, salah satu zat pengantar pesan tadi yang untuk membuka gate channel tadi itu adalah si neurotransmitter. Dan neurotransmitter ini punya pesan dan spesialisasi masing-masing. Kalau di acetylcholine dia akan ngomongin ini nih gitu ya. Pesan saya pasti berkaitan dengan ini. Kalau dopamin berkaitan dengan ini gitu ya. Dia punya fungsi masing-masing dan membawa pesan yang spesifik gitu ya. Nah, si teman-teman juga si neurotransmitter ini ada dua pesan utama kalau kita kelompokkan gitu ya, ada neurotransmitter, ada inhibitory. Neurotransmitter, excitatory, ada inhibitory. Nah, kalau excitatory, pesannya itu lebih ke encouraging gitu ya. Jadi, ayo lanjutkan gitu ya, percepat, silahkan gas gitu ya. Jadi intinya kalau neurotransmitter yang excitatory ini dia meminta bagian-bagian saraf dan fungsi tubuh lainnya untuk ayo dipercepat gitu ya, salurkan, kencangkan gitu ya. Sedangkan kalau yang inhibitory isi pesannya, oh enggak, ayo di stop dulu, jangan dilanjutkan gitu ya. Jadi dia membawa dua pesan, yang satu untuk mengencourage, yang satu dia untuk menahan, ayo jangan dilanjutin dong gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, mana-mana saja dia gitu ya. Jadi satu neurotransmitter bisa punya fungsi keduanya gitu ya. Ada yang excitatory dan inhibitory, ada yang cuma salah satunya saja ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, kalau acetylcholine dia itu punya dua fungsi ya, ada excitatory dan inhibitory. Apa yang dia excitatory? Yaitu sih kalau acetylcholine berkaitan dengan muscle action atau kerja dari aktivitas otot gitu ya. Jadi nih ayo bergerak, tadi misalnya jempol kaki. Nah, acetylcholine-nya itu keluar tuh dari neurotransmitternya, disampaikan yuk gerakan gitu ya. Jadi disampaikan di relay pesannya itu yuk gerakan jempol kaki gitu ya. Jadi di situ ada kerjanya acetylcholine. Dan ketika si acetylcholine ini rusak gitu ya, atau tadi ada orang-orang yang mengalami gangguan, bisa jadi karena injury, kecelakaan, bisa jadi memang karena faktor genetik gitu ya. Nah, kalau dia kekurangan acetylcholine, akhirnya dia akan kesulitan untuk mengatur gerak tubuhnya si muscle ini, sehingga bisa kecenderungan orang-orang yang mengalami paralysis gitu ya, yang adanya jadi lunglai aja gitu tulangnya gitu ya, lumpuh. Nah, itu juga karena kekurangan juga acetylcholine yang membawa informasi, yuk nih ayo diaktifkan dong muscle-nya gitu. Nggak ada yang ngasih perintah gitu, akhirnya dia cenderung kesulitan untuk bergerak gitu ya. Jadi pada orang-orang yang mengalami gangguan dan paralysis pada beberapa bagian tubuhnya, acetylcholine-nya juga itu dia berkurang. Dan juga selain terkait muscle action, itu berkaitan juga dengan learning, memori, berpikir, itu juga ada si acetylcholine. Nah, ketika dia kekurangan gitu ya, kita juga bisa lihat pada banyak pasien-pasien Alzheimer gitu. Nah, mereka juga kekurangan acetylcholine. Jadi mereka nggak ada nih ya excitatory untuk yuk belajar, yuk learning, memori gitu ya, untuk menyampaikan pesan-pesan itu juga kurang. Jadi di sini juga banyak terjadi di pasien-pasien Alzheimer memiliki sedikit sekali acetylcholine sebagai penghantar pesan gitu ya, untuk mengaktifkan si sel-sel saraf tadi ya. Terus juga berkaitan dengan excitatory di attention, teman-teman sekarang bisa memperhatikan awake, bangun gitu ya, juga sleep cycle-nya, tidurnya normal nggak gitu, dan lain-lain. Itu juga ada bantuan dari si ACH gitu ya. Jadi nanti kalau ada obat-obatan terkait sleep cycle, kadang juga ada dimasukkan zat kimia acetylcholine ke dalamnya untuk membantu meregulasi si sleep cycle ini gitu ya. Dan apa yang dia hambat? Yang dia hambat adalah kerja jantung gitu ya. Jadi di sini kalau jantung kalian udah overwork gitu ya, atau tadi misalnya habis kena gempa, digiduk gitu ya. Nah, nanti si acetylcholine dia akan menyampaikan pesan, yuk jantung dipelankan gitu ya. Nah, itu juga isi pesan dari si acetylcholine untuk si yang dia inhibit adalah kerja jantung. Nah, ini teman-teman karena mungkin waktu kita cukup terbatas karena tadi kita mulainya juga
agak telat beberapa menit ya. Jadi untuk pemahaman lebih lanjutnya bisa teman-teman baca di bukunya supaya tahu fungsinya secara lebih spesifik. Nah, selanjutnya ada dopamin ya. Mungkin ini paling sering juga kalian dengar, ih saya kurang dopamin kamu kayak butuh dopamin. Sebenarnya apa sih fungsi dopamin ini gitu ya, pesan apa yang dia sampaikan gitu. Nah, pertama dia juga ada fungsi excitatory, ada inhibitory. Apa sih yang dia inhibit? Yang dia inhibit itu salah satunya adalah unnecessary movement. Jadi dia menyampaikan pesan-pesan pada tubuh kita, yuk jangan dikerjakan nih gerakan-gerakan yang tidak perlu gitu ya. Jadi kita akhirnya efektif dan efisien dalam gerakan-gerakan di tubuh kita. Sehingga orang-orang yang kekurangan dopamin bisa kita lihat pada pasien-pasien penyakit atau gangguan Parkinson. Pernah dilihat ya teman-teman ya, orang-orang Parkinson dia kadang kejang, nggak bisa mengatur pokoknya ada movement-movement dalam tubuhnya yang akhirnya tidak diperlukan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu juga karena dopaminnya juga tidak berfungsi dengan baik untuk menyampaikan pesan, salah satunya gitu. Nah, selanjutnya apa yang dia excitatory gitu ya, itu adalah sensation of pleasure. Makanya kata orang kan butuh dopamin, dia akhirnya yuk nih menyenangkan, ini pleasure loh, ini memuaskan dan lain-lain gitu ya. Itu juga disampaikan oleh dopamin gitu ya. Nah, tapi ketika kelebihan gitu ya, sensation of pleasure-nya ini, kita bisa jadi kesulitan untuk fokus, nggak bisa berpikir, nggak bisa konsentrasi gitu ya. Jadi orang-orang yang menggunakan obat-obatan bisa kita lihat juga ya, kalau kelebihan tentunya juga tidak baik gitu ya. Dan bahkan pada pasien-pasien skizofrenia, selain tadi ada kaitannya dengan glial ya, kita bisa lihat si dopamin ini pada pasien skizofrenia itu berlebih gitu ya dibandingkan neurotransmitter yang lainnya gitu ya. Jadi sehingga mereka akan kesulitan untuk fokusnya, membedakan mana benar, mana kenyataan dan tidak, itu juga menjadi kesulitan karena dopaminnya terlalu banyak memberikan informasi untuk excitatory di dalam sel sarafnya gitu ya. Lalu ada endorfin, ini salah satu mungkin juga yang kalian harus berterima kasih gitu ya. Dia fungsi utamanya adalah inhibitory, yang untuk menghambat rasa sakit itu sinyalnya ditransfer ke seluruh tubuh gitu ya. Anggaplah teman-teman kejedot gitu ya, sakit banget kan pas awal gitu ya, ya Allah misalnya ada tulang kakinya nih kejedot gitu. Nah, tapi kan dalam beberapa detik atau menit kemudian rasa sakitnya akan hilang. Nah, itu adalah peran si endorfin juga gitu ya, untuk tidak meneruskan nih, ayo sampai di sini aja rasa sakitnya, jangan diteruskan lagi. Nah, itu informasi yang dia sampaikan gitu ya. Nah, jadi untuk menghambat si rasa sakit ini sinyalnya sampai ke tempat lain, salah satunya itu. Dan banyak juga obat-obat penghilang rasa sakit, misalnya ada kalau yang sakit gigi, beli obat penghilang rasa sakit tuh juga mengandung endorfin ini di dalamnya gitu ya, karena dia fungsinya tadi ya untuk sebagai pembuka gerbang dan menyampaikan informasi untuk menghilangkan si transmisi dari sinyal-sinyal rasa sakit ini gitu ya. Tapi tentunya kalau berlebihan juga tidak baik gitu ya. Lalu tapi ini teman-teman silakan dibaca lebih lanjut ya, lebih kurang seperti itu ya. Jadi ada norepinefrin, kalau norepinefrin itu lebih ke fungsinya excitatory ya. Jadi fungsi utamanya itu untuk excitatory terkait dengan alertness, wakefulness, dan konsentrasi. Dan kebanyakan orang-orang yang kekurangan norepinefrin itu biasanya mengalami depression, anxiety gitu ya. Dan kalau kelebihan juga akhirnya karena dia alertness dan wakefulness ya, juga kegangguan tidur gitu. Serotonin juga begitu, kalau tadi dia excitatory, ini dia inhibitory gitu ya. Yang dia inhibit apa, emosi-emosi atau mood yang tidak baik gitu ya. Dan juga nafsu makan kita nih gitu ya, itu juga kalau terlalu kebanyakan berarti serotoninnya nggak kerja nih gitu ya. Dia juga mengurangi nafsu makan, bowel movement kita dikontrol gitu ya. Kalau nggak dikontrol kan ngeri juga ya, kita kemana-mana udah keluar aja gitu ya. Nah, itu juga ada fungsinya dari serotonin. Perception of pain tadi juga selain endorfin juga ada serotonin gitu ya. Ini tadi yang disampaikan oleh Andra juga sangat berkaitan dengan olahraga dan cahaya matahari untuk memproduksi si serotonin tadi gitu ya. Dan ini banyak sekali digunakan dalam obat-obatan antidepresan gitu ya. Jadi karena banyak tubuh manusia misalnya kekurangan nih sehingga dia nggak bisa meregulasi moodnya, jadi depres terus mellow gitu ya. Nah, karena tidak diproduksi oleh tubuhnya dengan baik secara alami, dibantu dengan obat-obatan misalnya antidepresan gitu, banyak sekali yang mengandung 5-HT ini atau si serotonin gitu. Lalu ada GABA juga berkaitan dengan emosi, tapi dia itu juga inhibitory ya, rasa-rasa overexcited gitu. Jadi kalau kekurangan sebenarnya itu kita bisa menjadi anxiety, tadi lebih berkaitan ke GABA gitu ya. Dan juga banyak sekali digunakan di obat-obatan juga untuk
mengobati gangguan-gangguan anxiety gitu ya. Lalu ada glutamate. Glutamate ini juga lebih ke learning dan memory, hampir membantu kerjanya acetylcholine juga gitu ya, dan juga ditemukan pada orang-orang yang stroke, epilepsi, Alzheimer. Nah, itu juga mengalami over dari si glutamate. Ini lebih kurang seperti itu teman-teman ya, silahkan dibaca lagi. Nah, ini juga tadi kalian sudah dibahas juga oleh kelompok ya. Jadi ada sistem saraf kita tuh terbagi dua, ada pusat, ada tepi gitu ya. Yang pusat juga terbagi dua, ada otak, ada sumsum tulang belakang. Yang kerjanya sumsum tulang belakang itu lebih ke refleks biasanya gitu ya. Dan tadi kayak teman-teman nih lagi gempa misalnya, udah lari duluan gitu, baru mikir ini ngapain ya gitu, misalnya seperti itu ya. Karena tadi informasinya diproses langsung ke spinal cord dulu, baru nanti diantar ke otak gitu ya. Jadi baru nanti otak kita memproses, oh iya tadi seperti ini gitu ya. Makanya juga ada mungkin lebih cepat geraknya dulu dibandingkan nanti proses berpikirnya pada gerak yang butuh situasi yang membutuhkan kita untuk refleks tadi gitu ya. Dan juga ada di sisi peripheral nervous system itu dia ada ANS, ada SNS, bedanya di kontrolnya gitu ya. Jadi kalau di autonomic nervous system kita tidak mengkontrolnya secara sadar. Misalnya ini kayak jantung kalian, ayo kamu melambat, kan kita nggak ngontrol seperti itu ya, dia udah ada sistem kontrolnya yang udah diatur gitu ya, sehingga tidak perlu kesadaran. Kalau kesadaran kan capek juga ya, ayo ginjal, kamu gimana nih, ayo lambung gitu ya, kan kita harus mengontrolnya secara sadar, tapi tidak seperti itu. Jadi dia yang unconscious itu kontrol terhadap si organnya tadi gitu ya. Sedangkan kalau somatic nervous system, kita perlu kontrol yang conscious gitu ya. Saya mau ngapain, saya mau lari, saya harus tahu saya mau lari kemana, ada dengan kesadaran penuh gitu ya, saya mau ngapain nih gitu. Nah, itu juga berkaitan dengan muscles kita mau kita gunakan seperti apa dan lain-lain. Nanti ini dibagi dua lagi ya, parasimpatetik dan simpatetik. Nah, si simpatetik ini kayak agen khusus, teman-teman. Jadi dia memang disiapkan kalau ada situasi-situasi yang menantang atau stresor gitu ya. Ini kamu kalau ada kejadian yang tidak misalnya tadi ya, kita ambil contoh tadi lagi gempa misalnya ya. Nah, si sympathetic division ini dia ini ada kejadian nih gitu ya. Akhirnya dia memberikan supply yang lebih pada tubuh kita gitu. Jadi misalnya jantungnya dipompa lebih cepat supaya kita bisa larinya lebih kencang misalnya seperti itu ya. Jadi dia ini yang mempersiapkan dan membantu mengambil alih komando ketika ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan atau si stres tadi gitu ya, yang membutuhkan energi dan effort kerja yang berbeda daripada kita sehari-harinya gitu ya. Jadi itu nanti akan diambil alih kerjanya oleh si sympathetic division. Nanti untuk menenangkannya kembali baru nanti si parasympathetic bekerja lagi gitu ya. Lalu si somatic nervous system ini juga terbagi dua, ada sensori dan juga motorik gitu ya. Jadi seperti itu lebih kurang. Nah, selain itu juga teman-teman ya, tadi kan saya bilang kalau ada informasi itu dialirkan dengan elektrik, kalau elektrik dia berjalannya di sel saraf ya. Jadi si sel saraf ini yang ada energi listriknya. Tapi kita juga dipengaruhi oleh komunikasi tadi kimia ya. Nah, si kimia ini biasanya dihadirkan di dalam kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon. Nah, kalau hormonal ini dia menjalarnya tidak di sel saraf, melainkan di aliran darah gitu ya. Jadi kita juga dipengaruhi oleh hormon gitu, bagaimana perilaku dan lain-lain. Tapi tentunya kalau hormon dia kerjanya sampai informasi tadi nggak secepat ketika di sel saraf tadi gitu ya. Jadi makanya teman-teman mungkin pernah dengar ya, ini perempuannya lagi halangan gitu ya, atau lagi hamil, hormonnya akhirnya mempengaruhi mood dan perilaku, itu salah satu contohnya gitu ya. Tapi proses itu tidak terjadi dalam sedetik, 2 detik gitu ya. Jadi dia butuh waktu beberapa jam, dialirkan dulu ke darah, ini hormonnya yang menyampaikan informasi gitu ya. Atau juga bahkan ada yang sampai berhari-hari gitu. Jadi proses komunikasinya tidak sekilat dari si sistem saraf tadi. Jadi teman-teman silahkan dibaca ya, macam-macam dari kelenjar itu dan menghasilkan hormon apa, dan hormon itu mempengaruhi apa. Ada yang mempengaruhi atensi juga, hormon yang mempengaruhi fungsi seksual, reproduksi dan lain-lain gitu ya. Jadi silahkan dibaca untuk detailnya ya. Jadi kita juga dapat dipengaruhi oleh kerjanya hormon, tapi bedanya dengan sel saraf tadi ini lebih membutuhkan waktu gitu ya untuk diproses, karena dia aliran darah nggak secepat tadi saraf kita yang sudah
diproses diselubungi oleh mielin. Ini juga silakan teman-teman baca ya terkait sih bagian-bagian otak gitu ya, mungkin tidak akan dijelaskan satu-satu, tapi kalian pahami apa sih kalau di hindbrain ada apa, di dalam midbrain ada apa, fungsinya apa, hipotalamus untuk apa, hipokampus untuk apa gitu ya, dan forebrain itu silahkan kalian baca lebih rinci. Selanjutnya silahkan kelompok saya berikan kesempatan dulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi masih belum terjawab ya, silahkan. Baik, kepada Robit, mungkin ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Dokter, atas kesempatannya. Jadi aku ingin menjawab pertanyaan Hafi tadi tentang sistem parasimpatik itu mengembalikan fungsi normal tubuh gitu ya. Jadi fungsi utamanya itu sistem parasimpatik adalah mengatur yaitu mengontrol berbagai macam aktivitas ketika fungsi saraf ini itu membuat tubuh kita itu menjadi lebih rileks gitu kan. Contohnya itu adalah ketika ada cahaya berlebih, kita mengecil mata kita itu akan kecil gitu, mata kita. Nah, jadi membuat kita itu lebih rileks menghadapi kondisi di luar tubuh kita gitu. Dan juga contoh lainnya adalah ketika kita mengunyah sesuatu, itu kan keluar air liur kita kan secara tidak sadar. Nah, itu juga termasuk yang dikontrol oleh sel saraf parasimpatik. Gimana, Afi? Apakah cukup? Izin follow up question, Bit. Itu berarti maaf. Itu berarti parasimpatik itu yang mengembalikan ke dua arah, atau kayak misalnya yang pupil mata tadi. Tadi kan contoh yang diberikan oleh Robit itu ketika ada cahaya yang terang pupil mata kita mengecil. Itu parasimpatik itu yang jadi membesarkan kan, jadinya mengembalikan ke titik normal. Itu berarti misalnya kalau cahaya lagi kurang, pupil mata kita membesar, yang mengembalikan ke titik normal itu parasimpatik juga, atau kayak yang mengecilkan itu yang simpatik, yang membesarkan itu yang parasimpatik, atau gimana, Bit? Kayaknya sama-sama dari parasimpatik, soalnya kan membuat kita lebih rileks gitu. Oke, berarti parasimpatik itu simpelnya mengembalikan ke titik normalnya dia ya? Ya, jadi parasimpatik ini itu digunakan ya sehari-hari gitu ya, ketika memang ya fungsi tubuh kita seperti apa. Tapi misalnya kita butuh yang dalam keadaan mendesak gitu ya, kita perlu banget misalnya matanya sampai pupilnya membesar sekali karena ada kejadian yang sangat shock atau seperti apa gitu ya, itu baru kerjanya dari si simpatetik gitu ya, ketika dia butuh energi yang berlebih gitu, sehingga dia perlu kekuatan penuh, jadi dia kayak booster pendukungnya gitu ya. Nih ayo ada ada bagian yang emang kerjaannya untuk yang berat-berat gitu ya. Nah, jadi nanti kalau untuk sehari-hari gitu ya, untuk menormalkan kembali, untuk membuat tenang kembali, itu kerjanya sih para simpatetik gitu ya. Oke, silahkan lanjut teman-teman. Oke, selanjutnya aku juga mau jawab pertanyaan Nafi yang tentang apakah spatial neglect sama dengan stroke atau enggak. Itu beda ya. Spatial neglect itu lebih ada kerusakan di bagian hemisfer kiri atau kanan gitu. Jadi kalau sedangkan stroke itu terjadinya penyumbatan darah gitu di sel otak, sehingga bisa membuat pembuluh darah di otak pecah, sehingga asupan darah atau oksigen ke otak itu menjadi tidak ada, sehingga membuat sel-sel di otak itu akan mati gitu.
Oke, si spatial neglect ini biasanya sebagai efek samping dari orang stroke gitu ya. Jadi ketika orang mengalami penyumbatan pembuluh darah, dia bisa mengalami kerusakan juga pada bagian spatial neglect-nya sehingga kesulitan untuk melihat tadi ya, ke kiri, ke kanan untuk space-nya bagaimana untuk memahami itu gitu ya. Jadi dia tidak sama tapi lebih kayak efek samping dari ketika adanya penyumbatan pembuluh darah gitu ya. Oke, ada berapa pertanyaan lagi kelompok? Masih ada 3, tapi tadi Kiara bilang jawabannya udah, pertanyaannya udah terjawab sama Bu Aza, jadi mungkin boleh dipersilakan Dila atau Dinda dulu untuk menjawab pertanyaan teman-teman lainnya. Izin menjawab Ibu dan teman-teman. Sebenarnya aku izin absen karena barusan suaranya putus-putus. Aku izin menjawab pertanyaan dari Tiara. Apakah stroke sebagian, rusak hemisfernya juga sebagian? Jawabannya iya. Kasus seperti ini biasanya dinamakan dengan hemiparesis, yaitu ketika kondisi salah satu sisi tubuh dari kepala hingga kaki mengalami kelemahan hingga sulit digerakkan. Kondisi ini umumnya dialami oleh penderita stroke. Stroke ini kan terdiri dari 2 jenis, yaitu stroke sebelah kiri dan stroke sebelah kanan. Sama dengan namanya, stroke sebelah kanan berarti ada gangguan terhadap pembuluh darah yang berdampak pada kerusakan sel-sel otak sebelah kanan. Sebaliknya, stroke sebelah kiri adalah gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan kerusakan pada sel-sel otak sebelah kiri. Selain gejalanya juga berbeda. Stroke pada otak sebelah kanan dan sebelah kiri memiliki dampak yang berbeda. Kelumpuhan biasanya terjadi pada sisi tubuh yang berlawanan dengan sisi otak yang rusak akibat stroke. Jika stroke sebelah kanan, maka bisa menyebabkan antara lain kelumpuhan atau kesulitan gerak pada bagian tubuh sebelah kiri. Dan sebaliknya, stroke sebelah kiri bisa menyebabkan bagian tubuh sebelah kanan mengalami kelumpuhan atau kesulitan gerak. Kepada Tiara, apakah dapat dipahami? Iya, baik. Terima kasih, kelompok. Berikutnya, aku izin jawab pertanyaan dari Ana. Apakah gagap juga bisa dikatakan sebagai bentuk dari brokas afasia? Jawabannya itu tidak. Gagap sama afasia broka itu sesungguhnya merupakan 2 kondisi yang berbeda. Meskipun gejala klinisnya nyaris serupa. Penderita gagap biasanya tetap bisa mengungkapkan maksud dirinya dengan jelas, walaupun agak susah kita mengerti, tapi hanya terkendala dengan kecepatan bicara. Selain itu, selain berbeda dengan afasia, gagap biasanya terjadi karena pengaruh genetik, emang dari keturunannya gitu. Terus gangguan kecepatan berbicara, gangguan mental, misalnya penderita gangguan cemas berlebihan atau gangguan organ lainnya. Kepada Ana, apakah jawabannya sudah jelas? Baik, terima kasih kepada kelompok. Jawabannya sudah dapat dipahami. Berikutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dinda sudah menjawab pertanyaan dari tadi Tiara dan Ana. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari teman-teman ini tinggal terakhir pertanyaan dari Aziza yang akan dijawab oleh Dila. Kepada Dila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Andra. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Giza. Yang tadi Giza bertanya apakah hormon norepinefrin, serotonin, dan dopamin itu mempengaruhi suasana hati positif atau negatif. Nah, jadi ini kita balik lagi ke fungsi masing-masing hormonnya ya. Jadi kalau serotonin sama dopamin itu kan dia dikenalnya sebagai hormon bahagia. Jadi kalau dopamin dia bertanggung jawab tentang terkait dengan pengatur energi kita. Jadi kalau jadi si dopamin ini dia bertanggung jawab terhadap perasaan senang dan gembira, semangat dan motivasi serta kepercayaan diri. Sementara kalau serotonin dia bertanggung jawab atas mood, dia pengendali mood kita. Jadi bisa dikatakan hormon serotonin sama dopamin ini dia mengendalikan suasana hati ke arah yang positif. Tapi kalau misalnya kita kekurangan hormon dopamin sama serotonin, itu bisa membuat
suasana hati kita jadi negatif. Jadi kalau misalnya kita kekurangan hormon dopamin, itu kita bisa jadi kayak jadi lesu, nggak bersemangat, nggak punya motivasi gitu. Terus kalau Saya potong sedikit ya. Jadi kaitkan dengan fungsi ininya ya. Satu kan excitatory, satu inhibitory ya. Jadi kalau si dopamin tadi kan dia mengexcitatory hormon-hormon kebahagiaan dan si pleasure tadi ya. Jadi dia memang tugasnya nih boosternya gitu ya. Jadi kalau berkurang dia akan depres. Sedangkan kalau serotonin fungsinya adalah mengendalikan emosi, dia menginhibit emosi yang negatif supaya tidak terjadi atau tidak mengganggu. Kan fungsinya beda ya. Satu meningkatkan positif, satu memastikan, menjaga, mengontrol emosi supaya tidak terganggu atau tidak moodnya tidak depres gitu ya. Tapi ya itu tadi karena satu excitatory, kalau dia kekurangan tentu kita nggak ada yang ngebus tadi ya suasana hati dan pleasure tadi. Sedangkan kalau inhibitory, kalau dia kekurangan, nggak ada juga yang membantu kita mengontrol suasana hati tadi sehingga bisa depres. Jadi efek dua-duanya bisa depres tapi cara kerjanya berbeda. Satu dia excitatory pleasure, satu dia menginhibit mood dan regulasi tadi. Itu ya. Jadi dia efeknya sama-sama. Kalau kekurangan kita akan mengalami depresi tapi cara kerjanya berbeda. Bisa dilihat ya dari sana ya, teman-teman ya. Mana? Bisa dipahami ya. Oke, silakan. Kelompok sudah terjawab semua pertanyaannya? Mana? Ya, kelompok 1 sudah menjawab semua pertanyaan, total 7 pertanyaan dari teman-teman di kelas hari ini. Oke, terima kasih ya kelompok 1 ya, saya apresiasi. Kedepannya mungkin catatan saya, teman-teman yang mau presentasi, H-1 selain dikumpulkan ke dosen, juga di-share ke WAG ya, bahan presentasi dan juga makalahnya, sehingga teman-temannya juga bisa membaca dan itu tadi ya belajar dulu terkait yang kalian sudah siapkan gitu. Oke, tadi juga kita agak molor sedikit ya karena juga tadi ada gempa ya. Jadi saya tutup kelas kita hari ini, semoga bermanfaat teman-teman, semoga yang sedang sekarang kurang sehat, semoga segera pulih kembali, dan teman-teman yang sekarang dengan keadaan sehat, semoga bisa selalu terjaga kondisinya dan